الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan oleh Allah dan bisa istiqamah hingga akhir hayat kita sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in Nawawiyah. Kita akan masuk ke hadis yang ke-17 yang tema besarnya adalah ihsan dalam segala hal. Bunyi hadisnya, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibhah wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan al-ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1955. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini merupakan hadis yang sederhana, namun maknanya sangat dalam ya. Karena agama Islam ini adalah satu agama yang universal, mengatur seluruh lini kehidupan manusia dalam segala kondisi manusia. Islam punya aturannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal, dan dalam hadis ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seseorang dalam kondisi yang tidak biasa, Pak. Yang tidak dalam kondisi yang tanda kutip harus menumpahkan nyawa atau harus membunuh hewan. Contohnya dalam hadis ini ketika berperang. Seandainya manusia sampai ke keadaan perang, maka Islam punya aturannya. Banyak orang atau ada sebagian orang mengira bahwa ketika seseorang sudah sampai ke keadaan perang, maka segala sesuatu boleh dilakukan. Namanya orang dalam keadaan perang, Pak. Orang dalam keadaan perang itu kan secara emosi mungkin dia dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan rasa marah, dipenuhi dengan rasa ingin membunuh, ingin menghabisi dan seterusnya. Tapi ternyata dalam Islam, kalaupun terjadi peperangan, keadaan tidak bisa dikontrol, harus membunuh begitu ya, maka membunuh juga dengan cara yang baik. Maka kita tahu dalam Islam ketika seseorang berperang,
boleh dia membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh warga sipil, tidak boleh memutilasi mayat, tidak boleh melakukan pengerusakan terhadap rumah ibadah, terhadap harta benda milik orang lain. Murni yang diperangi adalah memang orang-orang yang memerangi. Lalu ketika menyembelih hewan juga demikian. Walaupun hewan bukan manusia, tapi juga harus diperlakukan dengan baik sampai ketika menyembelihnya harus disembelih dengan cara yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum masuk kepada pembahasan hadis yang lebih dalam, kita akan mengenal terlebih dahulu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Shaddad bin Aus Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau adalah seorang sahabat mulia, seorang tokoh, seorang ulama, dan seorang pejuang. Bapak beliau adalah Aus bin Thabit yang ikut Bai'at Aqabah yang kedua. Aqabah adalah satu bai'at yang terjadi di kota Makkah sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, Pak. Jadi orang-orang Madinah yang mereka menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang ke Mekah ikut berhaji bersama rombongan. Ada Bai'at Aqabah pertama, ada Bai'at Aqabah kedua. Bai'at Aqabah kedua diikuti oleh lebih banyak peserta pada saat itu. Mereka datang dari Madinah ke Mekah haji bersama orang-orang. Ingat, haji itu bukan hanya ibadah Nabi Muhammad saja, tapi sudah aja sejak zaman dulu. Mereka berangkat haji dan ketika di Mekah melakukan bai'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu yang ikut adalah ayahnya Shaddad, yaitu Aus bin Thabit. Dan beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Uthman bin Affan. Beliau juga dikenal dengan sifatnya yang zuhud, dermawan dan penyabar. Dan beliau punya paman yang bernama Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit yang kita kenal sebagai penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau juga sempat diangkat sebagai gubernur di Hims di Suriah pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Tinggal di Baitul Maqdis, wafat tahun 58 Hijriah di usia 95 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah kosakata dalam hadis ini. Yang pertama, kataba. Maksudnya adalah aujaba, mewajibkan. Kataba secara bahasa artinya bisa menulis, Pak. Kataba yaktubu kitabatan. Namanya kitab. Kitab itu adalah tulisan, begitu ya. Tapi dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran dan juga hadis, seringkali kataba bermakna aujaba, mewajibkan. Lalu al-ihsan ini banyak maknanya. Di antara maknanya kalau dalam beramal maksudnya adalah ajada wa atqana, maksimal dalam beramal. Jadi ihsan itu maknanya banyak, Pak. Ini yang disebutkan dalam slide ini adalah ihsan dalam beramal, yaitu maksimal dalam beramal. Ihsan terhadap orang tua maknanya adalah berbakti. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita harus berbuat ihsan, maksudnya berbakti. Kalau ihsan dalam hal ibadah maksudnya adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Namun tidak mungkin di dunia kita melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ini ihsan dalam ibadah. Ala kulli syai' maksudnya terhadap segala sesuatu, dan kosakata lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya kedudukan hadis ini. Syekh Muhammad bin Abdullah Ad-Dimyati berkata, hadzal haditsu 'azimun. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Wa huwa min qawaidid din. Dan ia termasuk salah satu dari prinsip agama Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim, Pak, yang belajar agama, maka kita harus menyebarkan begitu ya, dan menunjukkan bahwa salah satu kaidah dalam agama Islam adalah kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada siapapun, baik kepada manusia maupun kepada hewan, juga kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Itu adalah sejatinya muka dari agama kita, Pak. Muka dari agama kita. Makanya tadi
Syekh Muhammad bin Abdullah Dimyati wa huwa min qawaididdin. Hadis ini yang menunjukkan ihsan adalah salah satu prinsip agama. Man amila bihi nala kulla khairin. Siapa yang mengamalkannya maka ia akan meraih seluruh kebaikan. Wa salima min kulli dhairin, dan selamat dari seluruh bahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah juga mengomentari hadis ini. Beliau berkata, hadzal haditsu minal ahaditsil jami'ati liqawaid katsirah. Hadis ini merupakan hadis yang menyeluruh bagi prinsip-prinsip yang banyak. Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, hadzal hadits minal ahaditsil jami'ati liqawaidil Islam. Hadis ini merupakan hadis yang menyeluruh bagi prinsip-prinsip Islam. Itu adalah komentar para ulama terhadap hadis ini. Berikutnya redaksi hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah katabal ihsan, mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Maknanya bisa dua, Pak. Yang pertama maknanya bisa kitabatun syar'iyyatun diniyah, yaitu catatan yang mengandung perintah syariat. Artinya Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, perintah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah kitabatun kauniyatun qadariyah, yaitu catatan yang mengandung takdir dan ketentuan Allah terhadap alam ini. Maksudnya adalah pengabaran, Pak. Allah memberi kabar kepada kita bahwa Allah kalau menciptakan alam ini, atau ketika menciptakan alam ini dengan segala isinya, dengan segala aturannya, dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, Allah ciptakan itu semuanya berasaskan ihsan. Berasaskan ihsan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, tapi kalau kita lihat dari pembahasan para ulama, walaupun dua makna ini bisa kita terapkan pada hadis ini, tapi kalau kita lihat dari pembahasan para ulama, mereka lebih condong membahasnya dari sisi yang pertama, dari sisi Allah mewajibkan kepada kita. Jadi perintah Allah untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu atau dalam segala sesuatu. Ini contoh ayat bagaimana kata kataba itu bisa bermakna, makna yang pertama perintah, yang kedua juga bisa bermakna pengkabaran dari Allah. Contoh yang perintah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Nah, ini berarti kata kataba yang maknanya makna yang pertama, Pak. Itu Allah mewajibkan. Juga contoh yang lain ya, ayat yang sering kita dengar, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, ini juga kata kataba yang maknanya adalah perintah. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk al-qital. Lalu contoh berikutnya dari ayat Al-Quran, kataba maksudnya adalah Allah memberi kabar. Jadi Allah mewajibkan atas dirinya, gitu ya. Allah mewajibkan atas dirinya, lalu Allah mengabarkan kepada kita. Katabal ihsana ala kulli syai, berarti Allah mewajibkan atas dirinya berbuat baik kepada sesuatu, pada segala sesuatu. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah mengabarkannya kepada kita. Ini dalam hadis makna yang kedua. Contohnya dalam Al-Quran, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah membuat ketetapan, Allah telah mewajibkan atas dirinya bahwa aku akan menang dan utusan-utusanku akan menang. Nah, kataba di ayat yang ini, Pak, maknanya bukan Allah mewajibkan kepada kita, tapi Allah mengabarkan tentang dirinya bahwa Allah telah menetapkan bahwa Allah dan para rasulnya akan menang. Lalu contoh berikutnya, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tetapkan dalam kitab Zabur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, di sini kata benar dari kata kataba bukan artinya Allah mewajibkan, tapi Allah menetapkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, umumnya para ulama, ini yang tadi saya sampaikan, berpendapat bahwa kataba yang dimaksud dalam hadis adalah kitabatun syar'iyyatun diniyah, yang maknanya Allah mewajibkan kita
untuk berlaku ihsan, berlaku baik dalam segala hal. Dalam Al-Quran banyak sekali perintah untuk kita berbuat ihsan, Pak. Di antaranya dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi Allah ini telah berbuat baik kepada kita yang tidak bisa kita hitung, Pak. Nikmatnya begitu banyak. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Maka dengan nikmat Allah yang banyak itu yang ada pada kita, itu juga yang harus kita lakukan kepada orang lain. Sejatinya muslim itu tidak butuh, Pak, aslinya ya, tidak butuh untuk dibuat peraturan yang ketat, tidak butuh dibuat aturan-aturan yang ketat supaya mereka bisa lurus. Sejatinya muslim demikian. Kenapa? Karena dengan dia berbuat ihsan seharusnya dia bisa meluruskan dirinya. Maka ya kita harus selalu berusaha ya. Jadi ketika tabiat manusia merasa diawasi begitu ya, merasa diawasi, maka dia akan lurus, Pak. Maka dia akan lurus. Manusia tabiatnya kalau merasa diawasi maka dia akan lurus. Jadi ada satu tempat gitu ya, tempat penitipan motor. Di tempat penitipan ini helm sering hilang, Pak. Lalu pemiliknya inisiatif, dia buat tulisan, tempat ini diawasi oleh CCTV. Maka setelah ditempel tulisan itu, helm nggak hilang-hilang lagi. Padahal tempat itu nggak ada CCTV-nya, Pak. Hanya sekedar ditulis tulisan tempat ini diawasi oleh CCTV. CCTV nggak ada. Tapi karena ada tulisan seperti itu, akhirnya yang nyuri tidak berani untuk nyuri lagi. Begitulah tabiat manusia, ketika merasa diawasi dia akan menjadi lurus. Muslim harusnya dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ketika kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka ketika ingin berbuat buruk ya tidak perlu kita cari CCTV, ada enggak CCTV? Enggak perlu, karena kita sudah meyakini bahwa Allah selalu melihat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga ini diantara dalil dari hadis ya, bagaimana Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai jika ada di antara kalian yang melakukan amalan, maka dia lakukan dengan sebaik mungkin. Apa sih makna ihsan? Ihsan maknanya adalah itqanul amali, beramal dengan maksimal, wa badhlul juhdi, dan mengeluarkan segala kemampuan, li ijadatihi liyusbiha ala akmali wajhin, agar yang ia kerjakan bisa bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Ihsan ini memiliki dua nilai. Yang pertama, memberi manfaat kepada orang lain. Yang kedua, sempurna dalam melakukan sebuah kegiatan atau satu amalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa saja cakupan ihsan? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan ini ala kulli syai', atas segala sesuatu, maka bersifat umum dan mutlak, sepanjang dibenarkan dan diajarkan syariat, baik kepada Allah maupun kepada makhluk, baik dalam hal ibadah maupun muamalah, baik muamalah kepada manusia maupun kepada hewan. Terkadang ada orang-orang yang mungkin ibadahnya baik, tapi muamalahnya kepada orang lain kurang baik. Ada orang yang muamalahnya kepada sesama manusia baik, tapi muamalahnya kepada Allah tidak baik. Atau orang yang mungkin muamalahnya kepada hewan juga kurang baik. Atau mungkin dia baiknya hanya kepada orang-orang yang mungkin satu level dengan dia. Tapi kalau sudah bermuamalah dengan orang yang levelnya di bawah dia muamalah dengan cara yang tidak baik, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam.
Hadirin yang dimuliakan Allah, apa saja cakupan ihsan dalam Islam? Yang pertama, ihsan dalam ibadah. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang kedua, Islam dalam muamalah kepada manusia, dimulai dari orang yang paling dekat, yaitu kedua orang tua, lalu kerabat, tetangga, hingga semua manusia. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan lakukan kesyirikan kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu berbakti. Kenapa kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang tua kita ini adalah sebab kita ada di dunia ini, Pak. Sebab kita ada di dunia ini sebelum segala sesuatu. Serta itu orang tua kita yang merawat kita sejak kecil, ya, sampai kita besar, kita disekolahkan, dikuliahkan, sampai mampu, sampai kita sudah besar, mungkin sudah punya anak, orang tua selalu memikirkan kita. Padahal anaknya belum tentu memikirkan orang tuanya. Tapi orang tua pasti memikirkan anaknya. Maka kita selalu diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabidhil qurba, dan juga kerabat terdekat, kerabat dekat. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan juga tetangga yang memiliki hubungan dekat dengan kita, memiliki hubungan kekerabatan. Wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil, tetangga yang nempel rumahnya dengan kita, juga ibnus sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan juga kepada budak-budak kalian, kata Allah. Zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, ketika zaman masih ada perbudakan, maka Islamlah yang paling baik memperlakukan para budak. Adapun di peradaban lain, maka budak itu mungkin lebih hina daripada binatang. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga di antara medan ihsan adalah ihsan terhadap hewan, ya. Mengambil contoh dalam membunuh dan menyembelih. Memberikan makna bahwa ihsan tetap dituntut dalam kondisi yang tidak nyaman atau tidak normal sekalipun. Jadi ketika kita menyembelih hewan, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Yang pertama, bahwa hewan lain yang belum disembelih tidak boleh melihat hewan yang sedang disembelih. Padahal kalau dipikir, ya, mereka ya hewan, gitu. Tapi Islam mengajarkan hewan yang sedang disembelih tidak boleh dilihat, Pak. Maka saya dulu waktu masih kecil itu, saya ingat, ya, di dekat rumah saya kalau sedang Idul Adha itu kandang sementara yang dibuat untuk narok kambing dan sapi itu mereka tutupi dengan kain hitam. Waktu saya kecil saya pikir nih kenapa ditaruh kain begitu, ya. Rupanya setelah belajar, salah satu tujuannya agar ketika hewan yang satunya disembelih tidak dilihat oleh yang lainnya. Karena kalau kelihatan biasanya hewan itu akan stres dan menunjukkan kesedihannya, ya, jadi dia tidak nurut dan marah. Nah, itu kasihan jadinya. Juga di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menyembelih hewan, yaitu wal yuhidda ahadukum syafratahu, ditajamkan pisaunya agar ketika menyembelih dengan sekali dua kali tarik, semua kerongkongan begitu, ya, kerongkongan alur nafas dan juga urat nadi bisa terputus dengan segera dan tidak menyakiti hewan tersebut. Kalau pisaunya tidak tajam, maka pasti hewan akan merasa sakit. Saya pernah melihat ketika Idul Adha berapa tahun yang lalu begitu, ya, karena goloknya tidak disiapkan dengan maksimal dan sapinya itu besar, Pak. Akhirnya yang menyembelih itu kewalahan. Nah, pisaunya goloknya nggak tajam, Pak. Saya ngelihatnya kesian, hampir nggak jadi itu, Pak. Hampir nggak jadi kesembelih itu, tapi udah kepotong lehernya. Jadi orang yang nyembelihnya itu tenaganya udah hampir habis, karena sapinya juga meronta-ronta, pisaunya juga tidak tajam gitu, ya. Disembelih bolak-balik sampai dicabut lagi pisaunya, masukin lagi, tarik keluar, nggak selesai, sampai akhirnya dipaksa selesai juga. Kesian hewannya.
Tapi kalau pisaunya tajam, dia sekali dua kali tarik, selesai. Maka Idul Adha yang lalu di masjid dekat rumah saya luar biasa persiapannya. Pisaunya dibeli yang mantap gitu ya, yang tajam, yang khusus memang untuk nyembelih sapi dan juga kambing. Dan jagalnya juga jagal yang profesional. Jadi sekali tarik set, selesai semuanya dari bawah sini. Nah, itu salah satu bentuk ihsan terhadap hewan. Lalu ihsan maknanya bukan hanya sekedar melaksanakan suatu memenuhi standar kebolehan, tapi juga memenuhi standar yang terbaik. Bahkan hewan itu, kata Rasulullah tadi, wal yurih dzabihatahu, dia harus diposisikan dengan posisi yang nyaman, dengan posisi yang nyaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga ihsan dalam membunuh ya. Ini kalau kondisinya dalam peperangan. Maka ajaran ini ada tujuannya untuk mengatur jiwa, Pak. Karena tadi orang dalam peperangan kan kondisinya takut ya, penuh dengan ancaman, ingin melakukan segala sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya atau bisa menambah kekuasaannya, gitu ya, memperlebar kekuasaannya. Jadi jiwanya itu tidak ada yang mengkontrol orang dalam peperangan. Maka datanglah Islam untuk mengkontrol jiwa orang yang dalam peperangan. Kalaupun memang mereka dalam keadaan berperang. Dan kita tahu dan harus kita yakini bahwa perang dalam Islam itu sejatinya bukan sesuatu yang dianjurkan. Artinya bukan sesuatu yang pertama kali harus diterapkan dalam berdakwah begitu ya. Yang saya tahu bahwa peperangan dalam Islam itu hanya sebagai bentuk pertahanan diri ketika umat Islam diserang, lalu terjadi peperangan. Adapun Islam mulai menyerang, maka saya kira tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu peperangan yang terjadi bentuknya adalah sebagai bentuk pertahanan diri. Kalaupun umat Islam keluar dari Madinah untuk melakukan penyerangan, biasanya sebagai bentuk pencegahan karena Rasulullah sudah mendengar kabar bahwa mereka ingin datang ke Madinah dan melakukan penyerangan. Maka kita tahu perang-perang yang terjadi rata-rata dalam kota Madinah, Pak. Ini menunjukkan bahwa umat Islam yang diserang, bukan umat Islam yang menyerang, gitu ya. Umat Islam diserang. Dari perang Badar, perang Uhud. Perang Badar sebabnya karena ya, umat Islam ingin meminta kembali harta yang direbut dari mereka ketika mereka berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Perang Uhud mereka menyerang kota Madinah, perang Khandaq mereka menyerang kota Madinah, dan perang-perang lainnya. Kalaupun terjadi peperangan di luar kota Madinah, biasanya karena Rasulullah sudah punya kabar bahwa mereka akan menyerang kota Madinah, maka mereka tahan. Rasulullah tahan di luar kota Madinah. Jadi kalaupun terjadi peperangan, di peperangan begitu ya, maka Islam sudah punya aturannya, dan ini diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu dan sangat ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita baca bagaimana para sahabat ketika berperang, mereka perangnya itu bukan seperti orang yang beringas, tidak ada kontrol dalam diri mereka, bukan, tapi perang yang sangat terkontrol. Di antara sabda Rasulullah mengingatkan para sahabat ketika berperang, beliau bersabda, "Ughzu bismillah fi sabilillah." Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah siapa yang kufur kepada Allah. Ughzu wala taghlu, berperanglah jangan melampaui batas. Wala taghduru, jangan khianat. Wala tumathilu. Wala tumathilu ini artinya jangan memutilasi mayat. Wala taqtulu walidan, dan jangan membunuh anak kecil. Dan banyak sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya yang menjadi pedoman ya bagi para sahabat ketika mereka memang harus melakukan peperangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan contoh Rasulullah dalam berlaku ihsan ya sangat banyak ya. Dalam keseharian beliau adalah orang yang paling ihsan, orang yang paling berbuat baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika sedang berjalan di pasar, tiba-tiba ada seorang badui, beliau sedang menggunakan kain di lehernya, mungkin serban begitu yang dililitkan ke kain beliau. Orang badui itu datang langsung menarik dengan kuat kain yang ada di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membekas. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, beri aku uang, beri aku harta. Karena Allah telah menitipkan harta padamu. Ini para sahabat yang melihat sudah marah, Pak. Nah, ada sebagian sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk menebas lehernya." Karena mungkin bagi para sahabat yang melihat pada saat ini kurang ajar. Siapa ini? Ya, orang badui datang tiba-tiba menarik kain yang ada di leher Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, "Jangan." Lalu Rasulullah panggil sahabat lain dan perintahkan untuk ambil harta dan berikan kepada
kepada orang tersebut. Dan juga banyak kisah lainnya, di antaranya adalah Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf ini seorang tokoh Quraisy mati ketika perang Badar, maka punya anaknya namanya Safwan bin Umayyah dendam kepada Muhammad. Bukan Rasulullah yang membunuh, tapi kan dalam peperangan itu karena berperang melawan kaum muslimin akhirnya ayah mati. Safwan ini anaknya dendam. Setiap memerangi kaum muslimin dia ikut, tujuannya untuk membunuh Muhammad. Tapi tidak pernah berhasil. Sampai ketika tahun 8 Hijriah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Orang-orang Mekah pada saat itu sudah ketakutan. Mereka mengira bahwa mereka akan dihabisi oleh Muhammad dan para sahabatnya. Ternyata tidak. Rasulullah mengatakan, idhabu fa antumut tolaqa. Pergilah kalian bebas. Kalian bebas. Ini saja sudah jiwa yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh atau yang contohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau misalkan Rasulullah bukan Rasulullah, mungkin pada saat itu hanya sekedar orang biasa yang terusir dari negerinya, ketika dia kembali menguasai negerinya, mungkin beliau akan menghabisi orang-orang dulu yang pernah menghabisi keluarga dan para sahabat beliau. Tapi Rasulullah mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Kalian bebas, pergilah kalian bebas. Satu yang dicari Rasulullah, Safwan bin Umayyah, yang tadi anaknya Umayyah bin Khalaf, yang selalu ingin membunuh Rasulullah, dicari oleh Rasulullah. Mana Safwan? Safwan sudah ketakutan, dikira mau dibunuh. Ternyata Rasulullah mengajaknya untuk masuk Islam. Ketika melihat keraguan pada Safwan, Rasulullah tidak lantas memaksanya. Rasulullah mengatakan, sudah, pikirkan dulu. Diberi waktu oleh Rasulullah. Diberi waktu. Ternyata Safwan tidak memberi jawaban juga. Akhirnya Rasulullah beri dia hadiah 100 ekor unta. Padahal ini orang yang paling benci, Pak. Kalau secara naluri manusia, gitu ya, mungkin Safwan ini akan dihabisi, gitu ya. Kenapa? Karena selama ini dialah yang mengincar Rasulullah. Tapi ternyata tidak demikian. Rasulullah beri dia 100 ekor unta. Belum juga punya jawaban, diberi lagi 100 ekor unta. Belum juga ada jawaban, diberi lagi 100 ekor unta. Total 300 ekor unta Rasulullah beri hadiah kepada Safwan bin Umayyah. Sampai Safwan akhirnya masuk Islam dan berkata, sungguh Muhammad dulu adalah manusia yang paling saya benci. Hari ini Muhammad adalah manusia yang paling saya cintai. Begitulah Rasulullah berbuat ihsan bahkan terhadap orang-orang yang pernah memusuhi beliau. Bukan sekedar memusuhi, tapi memusuhi dengan fisik, dengan senjata, Pak. Memusuhi dengan militer, gitu ya. Memusuhi sampai membunuh para sahabat-sahabat beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan banyak contoh-contoh lainnya bagaimana Rasulullah berbuat ihsan yang sangat banyak bisa kita baca dalam sejarah Islam. Ini ihsan dalam menyembelih, tadi saya sudah singgung, mengasah pisau setajam mungkin, tidak memperlakukan hewan secara kasar, tidak memperlihatkan pisau yang terhunus, tidak menyembelih hewan di depan hewan lainnya, memegang kuat-kuat agar hewan tidak mudah meronta, menyembelih secepat mungkin pada bagian yang diharuskan agar hewan lekas mati. Dan memang Islam sangat memperhatikan hal ini. Berikutnya medan ihsan, hadirin yang dimuliakan Allah. Ihsan ini medannya sangat banyak. Yang pertama ketika menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sabarlah karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Muhsin ini isim fa'ilnya, Pak, pelakunya. Muhsin dari kata ihsan juga. Muhsin adalah orang yang berbuat ihsan. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk sabar terhadap ujian yang menimpa kita, sabar itu sendiri sudah dianggap ihsan. Dan ketika kita bersabar dalam menjalani ujian tersebut, maka Allah tidak akan sia-siakan pahalanya. Artinya Allah akan balas dengan balasan yang sangat luar biasa. Juga ihsan ketika menghadapi perceraian. Kita tahu perceraian dalam Islam ini diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan. Tujuannya ya untuk agar tidak menyiksa wanita sebenarnya. Kenapa? Karena ketika pasangan suami istri sudah tidak lagi kondusif, biasanya yang tersiksa adalah pihak wanita, begitu ya. Dia terpojok dia. Mungkin suaminya kasar, mungkin suaminya tidak lagi menyayanginya, memukulnya segala macam. Kalau tidak ada syariat perceraian, yang terpojok adalah wanita. Maka dalam kondisi tertentu, maka wanita itu bisa meminta kepada hakim agar diceraikan atau meminta kepada suaminya agar diceraikan, begitu ya.
Maka dalam menghadapi perceraian pun kita harus berbuat ihsan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratan." Perceraian itu 2 kali, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Setelahnya yang ketiganya imsakum bima'ruf, ditahan tapi dengan yang ma'ruf. Maksudnya ditahan artinya tetap jadi istri tapi dengan cara yang ma'ruf, aw tasrihum bi ihsan, atau dilepaskan, dicerai, ditalak bi ihsan, dengan cara yang ihsan. Dengan cara yang ihsan ini maksudnya seperti apa? Yang pertama, tidak mengumbar aib, Pak. Banyak orang ketika bercerai diumbar aibnya. Yang suami mengumbar aib mantan istrinya, yang istri mengumbar aib mantan suaminya. Tidak ihsan cerai. Juga yang kedua, tetap menanggung kebutuhan. Menanggung kebutuhan anaknya. Ketika terjadi perceraian, ada anaknya ikut ibunya, maka tetap ayahnya atau mantan suaminya menanggung kebutuhan anaknya. Banyak orang ketika bercerai, laki-laki gitu ya, lalu karena si anak ikut ibunya, akhirnya laki-lakinya nggak mau tahu. Lah kan ikut ibunya, nggak ikut saya. Kalau ikut saya biayain. Ini kan ikut ibunya, nggak mau tahu saya. Akhirnya ibunya lah yang harus pontang-panting. Padahal anak kan tidak ada istilah mantan anak, Pak ya. Walaupun orang tua sudah bercerai, ya ibunya tetap ibu, bapaknya tetap bapak. Kalau suami istri ada mantan, kalau anak kan tidak ada mantan. Maka kalaupun bercerai dan anaknya ikut sama ibunya, sang ayah tetap harus membiayainya. Lalu sang ayah juga harus memberi intensif bagi mantan, insentif ya. Memberi upah lah, memberi upah kepada mantan istrinya. Kenapa? Karena telah merawat anaknya. Ini disebutkan oleh para ulama, Pak. Ini bentuk ihsan dalam perceraian. Jadi bercerai, istrinya, anaknya ikut istrinya, kan yang rawat anaknya siapa? Istrinya, begitu ya, mantan istrinya, ibunya yang merawatnya. Maka selain bapaknya ini menanggung kebutuhan anaknya, bapaknya juga harus memberi upah kepada mantan istrinya itu. Kenapa? Karena telah merawat anaknya. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam demikian seharusnya ya. Dan harusnya umat Islam mempraktekkan kalaupun mereka bercerai dengan istrinya. Lalu juga ihsan ketika perang dan jihad ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang berjihad di jalan kami pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Tadi sudah banyak contohnya bagaimana Islam mengajarkan ihsan dalam ketika berperang atau berjihad. Lalu ihsan saat marah. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini ketika Allah menceritakan penduduk surga. Penduduk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju surga Allah yang seluas langit dan bumi yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu mereka yang berbuat mereka yang infak dalam keadaan lapang maupun sulit, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marah. Jadi ternyata orang yang menahan marah ini salah satu kriteria orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga. Jadi marahnya ini bukan al-kadhim, itu bukan hanya sekedar menahan, tapi menahan dan dihilangkan, Pak. Kenapa? Kalau marah hanya ditahan, Pak, suatu waktu dia mungkin akan meledak gitu ya. Atau akan menimbulkan penyakit, Pak, dalam dirinya gitu. Tapi dalam Islam ditahan dan dihilangkan amarah itu. Wal afina 'anin nas, dan juga berbuat baik, memaafkan manusia. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu menahan marah dan memaafkan. Makanya tadi bukan hanya ditahan tapi dihilangkan marah itu dengan cara memaafkan. Bahkan dengan cara berbuat baik kepada orang yang telah membuat kita marah. Itu efeknya dan hasilnya akan sangat luar biasa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Juga ketika berdialog dengan ahli kitab, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau debat ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Ahsan itu artinya paling baik, dengan cara yang paling baik. Ini kalau dengan orang yang berbeda agama saja kita diperintahkan oleh Allah untuk berbicara dengan mereka dengan cara yang paling baik, apalagi hanya sekedar beda mazhab mungkin ya, atau beda pandangan politik begitu ya, atau mungkin perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat, maka kita harus selalu berbuat baik dengan segala perbedaan yang ada. Lalu saat bertikai, saat terjadi pertikaian, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, kata Allah.
dan tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Jadi ketika seseorang bertikai dengan orang lain itu kan pasti ada pihak yang benar, ada pihak yang salah, begitu Pak ya. Dan kata Allah di sini tidak sama antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Tapi tetap kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Jadi kalau kita mungkin di jalan ya ditabrak oleh orang, maka selesaikan dengan cara yang baik. Tidak perlu menunjukkan cara-cara yang tidak baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah pembahasan singkat kita terkait dengan hadis ini yang kesimpulannya adalah kita sebagai seorang muslim harus selalu berupaya untuk berbuat ihsan, bukan hanya sekedar kita tahu kaidahnya, ilmunya, tapi juga kita praktekkan dalam keseharian kita ihsan terhadap sesama, kepada Allah, kepada anak, kepada istri, kepada orang yang di bawah kita, juga kepada binatang, bahkan kepada musuh-musuh kita. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Mungkin sebelum ditutup kalau ada pertanyaan, Pak. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.